Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengantar dari hukum termodinamika, yakni pembahasan tentang usaha, kalor, dan energi, perbedaan-perbedaan utamanya. Maka pada sesi kali ini kita akan lanjutkan ke hukum termodinamikanya itu sendiri. Ada 4 hukum termodinamika yang nanti akan kita bahas. Ada hukum ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Langsung saja kita mulai dari hukum ke-0. Nah, hukum ke-0 termodinamika ini membahas definisi dari kesetimbangan termal. Jadi di sini disebutkan kalau ada dua sistem berada dalam kesetimbangan termal, maka keduanya akan memiliki suhu yang sama. Jadi ini kunci dari kesetimbangan termal adalah dia memiliki suhu yang sama. Nah, bila tidak dalam kesetimbangan termal, jadi kalau nggak setimbang, maka suhunya akan berbeda. Kemudian pemaparan lain dari hukum ke-0 ini adalah di sini. Kalau ada 3 sistem ABC, nah jadi kalau saya buat begini, kalau ada sistem A, saya anggaplah kotak begini ya, jadi ini kotak A, kemudian ada kotak B, begini, satu lagi ada kotak C. Ini dia saling bersinggungan ketiga sistem ini ABC ini. Kalau suhu A sama dengan suhu B, jadi kalau suhu A ini sama dengan suhu B, dan suhu B sama dengan suhu C. Di sini suhu B sama dengan suhu C, maka pasti suhu A akan sama dengan suhu C. Pasti suhu A akan sama dengan suhu C. Jadi ini salah satu implikasi dari hukum ke-0 termodinamika. Sehingga begini, ketika nanti kita tahu fakta A sama dengan B dan B sama dengan C, maka tanpa harus mengukur ulang kita bisa menyimpulkan bahwa A pasti sama dengan C. Nah, itu kira-kira pembahasan ringkas dari hukum ke-0 termodinamika. Kemudian yang berikutnya ada hukum ke-1. Kalau hukum ke-0 tadi membahas tentang kesetimbangan, hukum ke-1 termodinamika ini membahas tentang perubahan energi dalam. Di sini ada energi dalam. Jadi di sini membahas tentang definisi dari perubahan energi dalam. Jadi perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamik yang tertutup itu sama dengan selisih antara kalor yang diberikan ini Q. Ini namanya delta Q ya, atau Q. Dan yang diberikan lingkungan terhadap sistem, dan usaha yang diberikan sistem terhadap lingkungan, ini delta W. Maka kita bisa buka lagi materi di awal-awal termodinamika. Ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan. Nah, ini namanya batas ya, ini membatasinya. Jadi menurut hukum ke-1 nanti akan ada di sini ini ada namanya energi dalam. Di sini nih, di dalam sistem. Kemudian akan ada kalor. Jadi ada 3 komponen, ada energi dalam, ada kalor, ada usaha. Ada 3 komponen ini. Nah, besarnya perubahan energi dalam atau delta U itu sama dengan antara kalor yang diberikan oleh sistem, kalor yang diberikan oleh lingkungan ke sistem dikurangi dengan usaha yang diberikan sistem ke lingkungan. Jadi kalor yang diberikan oleh lingkungan ke sistem ini berapa dikurangi dengan usaha yang diberikan oleh
sistem ke lingkungan itu berapa. Dalam perhitungan rumus ini ada perjanjian tanda. Apa perjanjiannya? Di sini nih. Untuk dalam perhitungan energi dalam, maka ada perjanjian tanda ini untuk mudahnya begitu ya. Kalau sistem memberikan usaha, maka delta W nanti nilainya positif. Jadi maksudnya begini, kalau sistem memberikan usaha keluar, gini. Jadi kalau delta W arahnya keluar, maka nilai delta W ini nanti kalau dihitung menggunakan rumus yang ini nih, dia nilainya positif. Tapi kalau delta W itu arahnya ke dalam, artinya sistem yang memberikan artinya lingkungan yang memberikan usaha, maka delta W ini nanti nilainya akan negatif. Saya ulangi ya. Kalau delta W itu keluar dari sistem ke lingkungan, nilainya positif. Tapi kalau delta W-nya ini, usahanya ini masuk dari lingkungan ke sistem, itu nilai delta W-nya negatif. Kemudian kalau delta Q sebaliknya. Kalau delta Q itu keluar dari sistem, maka delta Q nilainya akan negatif. Tapi sistem, nilai delta Q-nya akan positif, kebalikannya. Yang B, gas menerima kalor 400 kalori dan lingkungan memberikan usaha pada gas 1000 Joule. Kita lihat yang B. Yang B itu dia ini sistemnya ya, ini sistem gasnya. Gas menerima kalor 400 kalori. Nah, berarti delta Q-nya masuk ke sini. Kalornya masuk. Delta Q karena dia masuk ke sistem atau sistem menerima kalor, berarti dia nilainya positif. Yang kedua, lingkungan memberikan usaha pada gas. Artinya gas atau sistem ini menerima usaha dari luar. Atau dengan kata lain, usahanya masuk ke dalam sistem. Kalau usaha itu masuk ke dalam sistem, berarti nilainya negatif, usaha ini. Nah, jadi delta Q nilainya nanti positif, tandanya positif, delta W nilainya negatif. Delta Q positif karena dia dari lingkungan masuk ke sistem, delta W negatif karena dia dari lingkungan masuk ke sistem, nilainya negatif. Kita lihat apa pengaruhnya. Jadi setelah kita tahu arahnya, maka kita cek angkanya. Kalau satuannya sudah sama, langsung kita hitung. Kalau satuannya beda, kita samakan dulu. Ternyata satuannya beda. Delta Q-nya kalori, delta W-nya joule. Kita jadikan sama-sama joule. Di sini delta Q-nya 400 kalori, jadikan joule menjadi sekian. Jadi ingat, 1 kalori di awal di e-book ada juga pembahasan ini, itu sama dengan 4,2 joule. 4,2. Saya kembali ke sini. Setelah dikonversi menjadi sama-sama joule, ini 1680 joule. Nah, kita lihat di sini. Delta W-nya negatif. Karena apa? Karena usaha memberikan usaha diberikan oleh lingkungan ke sistem, atau dengan kata lain sistem menerima usaha dari luar, atau dengan kata lain lagi arah usahanya itu masuk ke dalam sistem, nilainya negatif. Nah, ini min 1000 joule. Apa pengaruhnya? Di sini pengaruhnya, rumusnya tetap ini, rumusnya tetap delta U sama dengan delta Q min delta W, tapi kita lihat delta Q karena dia positif nilainya tetap bisa dimasukkan 1680. Tapi delta W kita lihat 1680 min, dalam kurung min lagi karena memang dia tandanya negatif. Min 1000. Artinya dengan kata lain ini sama dengan 1680 plus 1000. Jadinya 2680 joule. Ini contoh kalau dia tandanya negatif. Kenapa? Karena arahnya sesuai perjanjian tanda yang tadi itu menunjukkan nilai negatif.
Itu contoh yang, jadi rumusnya tetap delta U sama dengan delta Q min delta W, tapi nanti delta Q bisa positif bisa negatif, delta W bisa positif bisa negatif. Kalau positif tinggal masukkan biasa, kalau negatif masukkan juga, tapi nanti dia ada pengaruh terhadap hasil penjumlahannya. Misalkan di sini negatif ketemu negatif jadinya positif. Artinya menjadi dijumlah. Sehingga hasilnya 2680. Dari mana? 1680 min berarti plus 1000. Jadinya 2680. Itu contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang ketiga. Gas melepaskan kalori sebesar 1600 kalori pada volume konstan. Nah, ini hati-hati pada soal seperti ini. Kalau volumenya konstan, maka sebenarnya kasus ini bisa kita abaikan. Kenapa? Karena kita bisa berfokus pada ini. Kalau volume konstan berarti delta V-nya 0. Yang C ya. Kalau volumenya konstan berarti delta V-nya 0. Apa maknanya? Kalau delta V-nya 0 di sini, berarti delta W-nya juga 0. Kenapa? Karena kita ingat rumus W sama dengan P kali delta V. Jadi kalau delta V-nya 0, maka W-nya akan 0. Artinya delta W-nya juga 0. Ya, kalau delta V-nya 0, maka delta W-nya akan 0. Kalau delta W-nya 0. Nah, jadi saya ulangi lagi tadi, karena delta V-nya 0, maka dampaknya delta W-nya sama dengan 0. Nah, kalau delta W-nya 0, sedangkan rumusnya adalah delta U sama dengan delta Q min delta W, berarti sama dengan delta Q. Nah, kita lihat delta Q-nya, arahnya kemana kalornya, maka kita kembali ke gambar ini. Jadi di sini kalornya itu gas melepaskan kalor, berarti kalor itu keluar dari sistem menuju lingkungan. Artinya nilai Q-nya negatif. Delta Q-nya negatif. Nah, kalau delta Q-nya negatif berarti di sini kembali ke sini ya, kembali ke sini nih. Berarti delta U sama dengan delta Q. Delta Q-nya negatif berarti min 6720. Nah, itu contoh yang ketiga. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah hukum kedua. Kita lanjutkan ke hukum kedua termodinamika. Jadi hukum termodinamika yang ketiga atau hukum kedua termodinamika ini kurang lebih membahas dua poin ya. Poin yang pertama ini, itu yang ini nih. Nah, ini sama ini. Jadi intinya begini, tidak mungkin. Jadi secara alami kalau ada dua sistem, yang satu bersuhu tinggi, ini saya gambarkan di sini. Kalau ada dua sistem, yang satu bersuhu tinggi, yang satu bersuhu rendah, maka secara alami tidak mungkin kalor itu mengalir dari sistem yang suhunya rendah ke yang suhunya tinggi. Gitu. Jadi nggak mungkin akan begini. Itu tidak mungkin. Secara alami ya, rekayasa teknik. Secara alami, kalau ada dua sistem, yang satu suhu tinggi, yang satu suhu rendah, maka kalor itu hanya akan mengalir atau pasti akan mengalir dari yang suhunya tinggi ke yang suhunya rendah. Tidak mungkin dia mengalir dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Jadi saya ulangi, secara alami, kalau ada dua sistem, satu suhu tinggi, satu suhu rendah, maka secara alami kalor hanya akan mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Tidak mungkin dia mengalir secara alami dari suhu rendah ke suhu tinggi. Itu kurang lebih poin dari hukum kedua termodinamika yang pertama. Poin pertama dari hukum dua termodinamika yang dibahas. Kemudian poin yang kedua yang dibahas adalah yang ini. Jadi menurut Clausius, mesin yang mengubah panas menjadi energi atau mesin kalor begitu yang mengubah panas menjadi energi gerak misalnya, maka tidak mungkin mesin tadi itu sepenuhnya memindahkan 100
sedikit saya ulangi ya. Jadi yang ini poin pertama tadi kan menyatakan bahwa tidak mungkin secara alami kalau ada sistem yang satu suhu tinggi, satu suhu rendah, maka pasti nanti secara alami kalor hanya akan mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah. Tidak mungkin sebaliknya. Itu secara alami ya, kecuali sudah kita rekayasa dengan teknologi buatan manusia misalnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kalau ada sebuah mesin yang dia bekerja memindahkan kalor, jadi kalau ada mesin yang bisa memindahkan kalornya membalik begitu ya. Jadi kalau ada mesin yang bisa membalik arah aliran kalor dari sistem bersuhu rendah ke sistem yang bersuhu tinggi, maka mesin tersebut itu tidak mungkin bisa memindahkan sepenuhnya energi yang ada di benda dingin ke energi yang ada di benda panas, atau tidak mungkin mesin tadi ini bisa memindahkan sepenuhnya energi panas yang ada dari benda atau sistem bersuhu dingin ke sistem bersuhu panas. Jadi itu kelanjutannya. Saya ulangi ya. Poin yang pertama tadi bahwa secara alami kalor tidak mungkin atau energi tidak mungkin mengalir dari benda, atau energi panas tidak mungkin mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah secara alami ya. Tapi seandainya ada rekayasa manusia yang bisa membalik, dan itu memang ada, maka tidak mungkin mesin tadi itu, mesin yang bisa membalik arah aliran kalor tadi, tidak mungkin dia bisa memindahkan seluruh energi yang ada di benda atau sistem bersuhu dingin ini ke sistem yang bersuhu panas. Tidak mungkin seluruhnya. Artinya kalaupun bisa dibalik arahnya, itu tidak mungkin seluruh energinya dipindahkan semuanya. Pasti akan ada yang tersisa di sistem yang bersuhu dingin. Nah, kira-kira itu penjelasan dari hukum kedua termodinamika. Ada dua poin ya. Pertama, secara alami kalau ada dua sistem bersuhu tinggi dan satunya bersuhu rendah, tidak mungkin kalor mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Yang poin yang pertama. Poin yang kedua, kalaupun ada mesin buatan manusia yang bisa membalik arah aliran kalor dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu dingin, sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi, kalaupun ada mesin yang bisa membalik, maka tidak mungkin dia bisa membalikkan seluruh energinya dipindah semua dari sistem bersuhu dingin ke sistem bersuhu panas tadi. Pasti akan ada yang tersisa begitu. Kira-kira kurang lebih penjabaran dari hukum kedua termodinamika seperti itu. Lantas bagaimana hukum ketiganya? Sesuai dengan judul, hukum ketiga di sini nanti dia membahas tentang entropi, tapi saya tidak bahas dalam pembahasan di kelas kita. Jadi hukum ketiga itu tentang entropi, tapi saya tidak bahas. Jadi kita hanya batasi pembahasan hukum ke-0, hukum ke-1, dan hukum ke-2. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke proses dan siklus termodinamika. Demikian, terima kasih.